Jangan beli prosesor Intel seri F kalau kamu seorang konten kreator, editor, videographer, dan ya pekerja kreatif lainnya lah. Seriusan, jangan beli prosesor Intel seri F. Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Oke, jadi langsung aja ya. Buat kalian yang menggunakan PC sebagai gear utama kalian untuk kerja ya, pasti kalian itu tahu kalau Intel memiliki prosesor seri F atau seri yang dia nggak memiliki GPU integrated di dalam prosesornya. Dan kalau gue lihat-lihat, memang prosesor Intel seri F ini lebih menarik dibandingkan dengan prosesor Intel yang seri biasanya gitu, yang ada GPU integratednya. Karena nggak sedikit juga banyak yang menjual PC rakitan atau racikan PC itu dia menggunakan prosesor seri F, seperti contohnya Core i3 10100F, Core i5 10400F, dan juga mungkin 12400F itu yang sering banget digunakan untuk PC rakitan. Mungkin prosesor Intel seri F ini menjadi lebih menarik karena yang pertama, di rakitan PC kalian itu kalian udah memiliki GPU dedicated, entah itu AMD Radeon atau mungkin Nvidia GeForce GTX, GeForce RTX gitu-gitu ya. Jadi kalian berpikir ngapain kita pakai GPU lagi yang ada di dalam prosesor lagi? Kalau kita pakein main game juga nggak seberapa mampu gitu dipakai main game. Jadi kita lebih memilih prosesor yang nggak ada GPU integratednya. Terus yang kedua juga karena harga dari prosesor Intel seri F ini lebih murah dibandingkan dengan harga prosesor Intel seri biasa yang ada GPU integratednya. Bisa hemat sampai 200 atau mungkin 400 ribu kalau gue lihat di marketplace. Jadi mungkin sisa budget 200 sampai 400 ribunya itu mending kita hemat atau mungkin dialokasikan untuk komponen-komponen lain seperti SSD yang lebih besar, atau mungkin kita bisa beli game daripada kita beli prosesor yang ada GPU integratednya gitu. Lumayan kan? 400 ribu tuh nggak sedikit loh. Tapi kalau tujuan utama kalian menggunakan PC itu untuk editing ya, seperti editing video, atau mungkin seperti gua konten kreator, atau mungkin kalian editor, videographer yang mungkin sering banget ya pakai software Adobe seperti Adobe Premiere Pro, atau mungkin alternatifnya kayak DaVinci Resolve Pro, gua saranin buat kalian jangan beli prosesor Intel yang seri F. Beli prosesor Intel yang ada GPU integratednya, karena memang GPU integrated yang ada di prosesor Intel ini bisa ngebantu banget cuy. Seriusan, bisa ngebantu banget pekerjaan kita sebagai video editor dan lain-lain. Meskipun ya, ini gue tekanin nih, meskipun di rakitan PC kita itu udah ada GPU dedicatednya seperti misalnya GeForce RTX 30 series, GPU Intel yang ada di dalam prosesor itu tetap bisa ngebantu pekerjaan kita. Seriusan deh. Bergunanya emang gimana? Jadi gini cuy, sekarang GPU integrated Intel yang ada pada Intel Gen 11 ataupun Gen 12 itu dia sekarang udah mendukung encode dan juga decoding untuk kodek video yang jauh lebih banyak bahkan dibandingkan dengan GPU dedicated seperti AMD Radeon RX 6000 series atau bahkan Nvidia GeForce RTX 30 series cuy. Nih, seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini, gue tunjukin tabel kodek yang didukung oleh setiap generasi GPU. Kalau dilihat ya, di sini mulai dari prosesor Intel generasi 11, itu dia udah mendukung media yang lebih banyak dibandingkan dengan RTX 30 series cuy. Seperti contoh di sini kita lihat untuk H265 8-bit 422, dia belum didukung oleh baik AMD maupun Nvidia RTX 30 series. Nah, kenapa di sini nggak disebut spesifik 30 seriesnya itu yang mana? Ya, karena mau RTX 3090 Ti ataupun RTX 3050 yang paling rendah itu, semuanya menggunakan arsitektur yang sama. Cuma konfigurasinya aja yang agak beda. Jadi kalau di RTX 30 series ini nggak mendukung kodek H265 8-bit 422, ya berarti dari RTX yang paling tinggi seperti 3090 Ti sampai ke paling rendah saat ini ya, RTX 3050, itu semuanya sama-sama nggak mendukung karena ya sama-sama menggunakan arsitektur Ampere. Sama juga untuk Intel generasi ke-11 dan juga 12, mau dari prosesor Intel Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 sampai ke Pentium-nya, itu untuk GPU integratednya menggunakan arsitektur yang sama, cuma konfigurasi core-nya aja yang agak berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, semua kodek yang didukung oleh RTX 30 series
Di sini juga didukung oleh Intel Gen 11 dan juga Gen 12. Tapi ada beberapa codec yang di Intel dia support, tapi di Nvidia dia nggak support cuy. Tapi bukan berarti kalau GPU kalian itu nggak support codec tertentu, kalian jadi nggak bisa ngeplay atau mungkin nggak bisa ngedit videonya. Tetap bisa. Tapi untuk pemrosesannya itu dibebankan sepenuhnya ke prosesor kalian, yang itu jadinya sangat berat dan gak efisien ya. Apalagi kalau prosesor kalian itu nggak bagus-bagus banget gitu, bakal jadi ngelak. Apalagi kalau videonya mungkin resolusinya udah 4K, ditambah 60 fps itu pasti akan CPU usage-nya menjadi 100%. Meskipun di sini kalian menggunakan RTX 3090 Ti itu yang paling tinggi. Tapi karena codecnya nggak disupport, ya gimana? Nah, nanti akan kita cobain. Sebelum itu, tapi sayangnya untuk generasi 10 dan ke bawah ya, seperti 9, 8, 7, 6, sampai 4, di sini dia belum mendukung sebanyak Gen 11 dan juga Gen 12. Dia di sini hanya mendukung 8-bit 420 dan juga 10-bit. Berarti nggak apa-apa dong beli prosesor Intel seri F tapi yang Gen 10 ke bawah? Menurut gue ya tetap enggak cuy. Karena nanti GPU integratednya, meskipun dia nggak mendukung codec sebanyak Gen 11 dan juga 12, dia akan tetap membantu saat kita mengolah video atau media yang memiliki codec yang didukung oleh si GPU integratednya. Jadi tetap akan ngebantu. Nah, jadi meskipun format media yang kita gunakan itu didukung baik oleh GPU integrated dan juga GPU dedicated, yang terjadi di sini adalah kedua GPU itu akan saling bekerja sama untuk memproses format media tersebut. Jadi menurut gua, meskipun di sini kalian pakai Intel Gen 10 yang dia cuma support 8-bit 420, itu menurut gua ya tetap aja kalian harus beli yang ada GPU integratednya karena bakal ngebantu banget cuy. Nah, daripada kita penasaran ya kayak mana pengaruhnya GPU integrated yang ada di dalam prosesor Intel ini dalam pengetesan real world-nya, kalau gitu kita akan langsung aja ngetes menggunakan PC yang ada di belakang gue ini. Dan PC yang gue pakai sekarang ini memiliki spek dengan Intel Gen 12 ya, Alder Lake Core i9 12900K, yang merupakan prosesor desktop Intel yang bisa dibilang paling tinggi ya saat ini, memiliki 8 P-core dan juga 8 E-core. Jadi untuk multitaskingnya udah juara lah. Dan selain itu juga dia punya GPU integrated yang paling tinggi di kelasnya, yaitu Intel UHD Graphics 770. Sementara untuk Core i5 12400 itu dia menggunakan UHD 730, dan untuk Core i3-nya dia menggunakan UHD 710. Tapi tenang aja, semuanya sama-sama mendukung codec yang lengkap kok, nggak ada yang dikurang-kurangi. Dan di sini gue juga tetap menggunakan GPU dedicated ya. Di sini gue menggunakan Colorful RTX 3070 Ultra. Yang ini kelasnya bukan GPU budget lagi ya, udah cukup high lah. Punya 8GB GDDR6 dengan arsitektur terbaru Nvidia, yaitu Ampere. Punya CUDA core yang jumlahnya banyak banget, sampai 5800 CUDA cores lebih. Dan fitur khusus dari Colorful RTX 3070 Ultra ini, dia punya 1key overclock di bagian belakangnya. Yang kalau kita pencet, itu otomatis dia naikin speed dari si RTX 3070 ini sampai 50 MHz lebih tinggi. Dan untuk soal pendinginannya juga dia udah juara banget lah, dengan heatsink yang cukup tebel dilengkapi dengan 3 buah fan. Dan nggak ketinggalan backplate yang bikin adem bagian belakang dari GPU ini. Nanti akan kita bandingin ya gimana performa untuk editing pakai RTX 3070 ini tanpa integrated Intel, dan kita coba aktifin juga dua-duanya. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di PC yang akan kita cobain gimana performa GPU integrated dari Intel UHD Graphics dalam pengetesan Premiere Pro dan juga DaVinci Resolve. Dan ini ya spek PC yang gue pakai, kalau kalian bisa lihat ya, sekarang ini gue pakai prosesor Intel Gen 12 ya, Core i9 12900K, dan di sini udah gue aktifin ya untuk GPU integratednya. Di sini terdeteksi ya UHD Graphics 770, dan juga di sini ada RTX 3070. Nah, mungkin di PC kalian untuk awalnya itu nggak langsung ada ya untuk Intel UHD Graphics ini, jadi kalian itu harus aktifin dulu di BIOS, karena biasanya beberapa BIOS itu kalau dia dicolokin GPU dedicated seperti yang gue pakai ini, RTX 3070, dia akan mendisable si UHD Graphics-nya. Nah, nanti akan gue tunjukin juga caranya kalian itu harus enable di BIOS, terus ya install drivernya seperti biasa ya. Dan ini kalau kita lihat penggunaan CPU kita berada di 9% ya, karena di sini gue sambil merekam
Dan gue merekamnya nggak menggunakan GPU ya, jadi GPU-nya di sini ya nggak terlalu tinggi gitu penggunaannya. Biar kita bisa lihat performa dari baik RTX 3070 dan juga dibantu dengan Intel UHD grafik. Dan untuk yang pertama, ini akan kita ambil contoh kalau misalnya kemarin itu, kalau kita lihat si GPU Nvidia itu dia nggak mendukung 12 bit ya, H265 12 bit 422 ya, seperti yang udah gue tunjukin di tabelnya. Nah, ini yang tapi di GPU integrated Intel itu dia didukung. Nah, yang terjadi kalau kita menggunakan media dengan tipe yang 12 bit 422 H265, ini kalau kita lihat di sini, nih, si GPU Intel UHD Graphics 770 ini dia akan melakukan decoding, dan ini kalau kita coba sambil play ya. Nah, terus kalau kita lihat si Intel UHD Graphics 770 ini dia melakukan decoding nih. Kalau kita lihat dia otomatis bekerja karena si DaVinci Resolve dan juga si Premiere Pro ini udah pinter cuy. Dia bisa otomatis memilih GPU mana yang bisa efisien bekerja untuk memproses media yang lagi ditampilin gitu. Jadi kalau misalnya medianya didukung oleh si RTX 3070, dia akan otomatis menggunakan si RTX 3070 ini. Nah, tapi kalau si RTX 3070-nya ternyata nggak support, tapi Intel UHD Graphics-nya support, maka dia akan otomatis decode-nya itu menggunakan si GPU Intel UHD Graphics 770. Nah, ini ya kalau kita misalnya scrubbing, ini mungkin kita jadiin always on top dulu biar nggak ke minimize. Oke. Ini ya kalau kita play lagi. Di sini dia di code 1 ya, di sini kelihatan ya. Tuh dia ada grafiknya. Dan kalau kita scrubbing seperti ini, itu kita lihat yang bekerja keras itu adalah Intel UHD Graphics 770-nya. Kalau kita lihat ya, ini penggunaan grafiknya sampai aktivitasnya tuh di angka 80-an. Kalau kita misalnya scrubbing kayak gini ya, geser-geser kayak gini. Ini resolusi videonya 4K ya. Untuk resolusi video yang gue edit di DaVinci Resolve, jadi mungkin agak berat. Ini ya 4K, tapi cuma 30 fps. Nah, ini kalau kita lihat, si Intel UHD Graphics-nya dia memiliki proses yang cukup tinggi ya, sampai 80-an. Sementara si Nvidia GeForce RTX 3070-nya 0% cuy. Dia nggak melakukan apa-apa di sini ya. Dia nggak melakukan apa-apa. Nah, sama seperti misalnya di Adobe Premiere Pro. Nah, di sini belum gua load ya. Kita coba mungkin pakai H265 10 bit ya, 422 ini. Nah, ini yang terjadi juga akan sama cuy. Kalau untuk di Premiere. Tuh ya, di saat kita ngeplay, ini yang bekerja untuk mendecode adalah si Intel UHD grafiknya, dan si RTX 3070-nya ya diem aja gitu karena dibantu oleh si UHD Graphics 770. Sebenarnya juga di sini RTX 3070-nya tetap bekerja ya, tapi karena dia nggak mendukung kodek H265 10 bit 422 ini, karena dia nggak mendukung, jadinya dia nggak terlalu bekerja keras banget gitu karena dibantu oleh si GPU integrated si Intel ya. Dan kalau kita scrubbing juga di sini yang 100% bekerja, kalau kita lihat ini adalah si Intel UHD grafiknya cuy. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi nih kalau misalnya kita nggak pakai si Intel UHD Graphics 770, tapi kita coba untuk ngedit media yang formatnya mungkin nggak didukung oleh si RTX 3070. Nah, yang pertama kita akan coba ya, kita disable dulu lewat Device Manager. Sebenarnya ini cara yang cepat gitu aja sih, daripada gua harus matiin di BIOS terus restart itu kan ribet ya. Kita matiin di sini dulu, kita disable ya. Oke, udah. Nah, yang terjadi di sini kita harus restart si aplikasi editing kita ya. Kita harus restart. Dan kita buka lagi cuy. Kita akan buka lagi. Dan kenapa Task Manager-nya gue tutup ya? Sorry. Ini ya, kita tunggu, memang agak lama ya loadingnya. Di sini gue pakai Adobe Premiere Pro-nya versi 2022 cuy.
Karena gue pakai ori ya di sini, nggak pakai crack, jadi ya selalu dapat yang terbaru gitu. Nah di sini kalau kita lihat, kita udah load yang tadi ya. Ini 10 bit 422 H265. Kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita play, dia akan berat banget cuy, bahkan dia nggak bergerak tuh. Padahal di sini kita udah pakai RTX 3070 dan kalau kita lihat tandanya ini ya, dia terjadi frame drop. Di sini ada 8 frame drop ya. 9 tuh. Kita lihat ini indikatornya berwarna kuning, yang itu berarti dia nggak stabil untuk pemutaran videonya. Nah, kenapa nggak stabil? Padahal di sini kita pakai RTX 3070 dan Core i9. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini kan Intel UHD grafiknya kita disable dan kita lagi menggunakan media yang nggak didukung oleh si RTX 3070-nya untuk encoding dan decodingnya. Cuma didukung oleh si UHD grafik. Nah, yang terjadi adalah si Premiere Pro ini akan melimpahkan pekerjaannya itu kepada si prosesor kita, si Core i9 ini. Dan kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita scrubbing, yang terjadi di sini adalah prosesor kita langsung mentok ke 100% cuy. Prosesor kita langsung mentok ke 100%. Bahkan walaupun kita udah pakai prosesor yang tinggi sekalipun ya, seperti Intel Core i9 loh, Gen 12. Di sini masih 100% cuy untuk penggunaan CPU usage-nya, karena di sini dia nggak disupport oleh si RTX 3070 ini. Ini ya masih 100%. Nah, dia baru turun. Tadi kita belum lihat ya, kita lupa lihat kalau untuk si UHD grafik itu CPU usage-nya berapa. Ini kita close dulu lagi dan kita coba aktifkan lagi si Intel UHD grafiknya ya. Oke, di sini Intel UHD grafiknya udah kita aktifin lagi ya. Di sini udah enable lagi dan ini kita masih menggunakan media yang sama seperti yang tadi ya, H265 10 bit 422. Nah, di sini yang terjadi kalau kita misalnya scrubbing, kalau tadi saat kita mendisable si UHD grafiknya ini, yang terjadi CPU usage kita berada sampai 100%, ya kan? Kalau kita lihat itu dia sampai 100%. Sementara kalau kita enable si UHD grafiknya, ini CPU kita bahkan nggak nyampe 15% cuy. Kalau kita play, tuh, dia berada di 12, oke nyampe 15 ya. Jauh signifikan lebih rendah dibandingkan di saat kita mendisable si Intel UHD grafik 770-nya. Nah, ya di ini dia di bawah 20% ya untuk penggunaannya, dia di bawah 20% di sini. Sangat efisien karena kita menggunakan si Intel UHD 770 dan kalau kita lihat ini indikator frame dropnya itu berwarna hijau, yang itu berarti pemutaran videonya dia nggak terjadi frame drop alias nggak terjadi patah-patah atau nge-lag gitu ya. Di sini warnanya hijau. Ini untuk pengetesan si Adobe Premiere Pro. Nah, ya kira-kira jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk pengetesan kita menggunakan GPU integrated dari Intel UHD grafik. Siapa sangka kan kalau kita menggunakan GPU integrated performanya itu bisa berdampak sesignifikan itu. Dan mungkin beberapa dari kalian bertanya nih, Bang, kita kalau ngedit video itu kita menggunakan format yang biasa-biasa aja gitu, karena kamera kita juga nggak se-expert itu. Kita mungkin pakai H264 8 bit 420. Nah, ini kalau ini adalah format yang dipakai pada kamera-kamera biasa ya, bahkan di kamera gua juga di kamera Sony ini dia cuma bisa merekam H264 8 bit 420, tapi ini udah gua convert ke H265 dan lain-lain ya, biar kita bisa nyontohin gimana kalau saat menggunakan kodek lain. Nah, apa berarti kalau kita menggunakan kodek H264 ini, kan ini dia didukung oleh si UHD grafik dan juga si RTX 3070. Apakah yang terjadi di sini Intel UHD grafik ini akan menjadi mubazir gitu, nggak kepake? Enggak cuy, di sini kalau kita lihat, misalnya ini kita render ya, kita render, ini H264, ini kita tes render. Nah, yang terjadi adalah pada saat render, lihat, Intel UHD grafiknya akan bekerja dan juga si RTX 3070-nya juga akan bekerja cuy. Dan ini kita rendernya udah hampir selesai ya. Tuh,
Jadi yang terjadi apabila kita mengedit video yang formatnya itu didukung oleh kedua GPU kita, baik itu GPU integrated dan juga GPU dedicated, yang terjadi adalah bukan mubazir, bukan si integrated yang nggak kepake gitu cuy, tapi melainkan keduanya malah saling bekerja sama cuy. Kita lihat ya di sini untuk si USD grafiknya dia melakukan decode, sementara untuk encodingnya dia menggunakan si RTX 3070. Jadi ya kita mendapatkan performa yang lebih cepat lagi, dan ini adalah hasil pengetesan gue setelah gue coba bandingin berapa lama ngerender menggunakan RTX 3070 aja dan juga kita aktifkan USD grafik 770-nya. Oke, sampai sini seharusnya kalian paham ya seberapa besar pengaruh adanya GPU integrated yang ada di dalam prosesor Intel kali ini. Meskipun di sini kita udah pakai prosesor Intel yang cukup tinggi ya, sekelas Core i9 Gen 12, itu dia juga akan tetap keberatan kalau kita memproses video dengan format yang ternyata nggak didukung oleh GPU dedicated si Nvidia GeForce RTX 30 series ini, tanpa adanya bantuan GPU integratednya. Tapi hal ini bukan berarti kalian itu bisa ngedit dengan lancar hanya dengan menggunakan GPU integratednya Intel aja. Kalian di sini harus tetap memiliki GPU dedicated, karena dalam hal ini GPU Intel hanya berperan untuk membantu si GPU dedicated kalian yang akan mengerjakan kerja berat sepenuhnya. Jadi di sini bukan berarti kalian bisa rakit PC tanpa VGA pakai prosesor Intel Core i5 gitu ya, Gen 12 yang 12400 kan udah ada GPU integratednya. Itu bukan berarti kalian bisa editing berat-berat dengan spek kayak gitu. Kalian harus tetap punya GPU dedicated cuy. Jadi kalau menurut gua berdasarkan hasil pengetesan yang udah kita cobain tadi, kalau kalian misalnya mau ngerakit PC, tujuan utamanya itu untuk kalian pakai ngedit, entah itu di Premiere Pro ataupun di DaVinci Resolve, itu kalian haram banget pakai prosesor Intel seri F. Karena selisihnya cuma beda dikit cuy, beda 200 sampai 400 ribu aja. Tapi di sini kalian bisa dapetin peningkatan sampai dengan 25% lebih kenceng berdasarkan hasil pengujian skor kita menggunakan QJet Benchmark Extended Media Playback yang udah gua tunjukin tadi ya. Karena kalau kalian cari ini misalnya dengan selisih harga yang cuma 200 sampai 400 ribu, kalian cari deh di Tokped atau dimanapun itu GPU mana dengan harga segitu yang bisa meningkatkan performa editing kalian sampai 25% gitu. Nggak bakal ada cuy yang sebagus itu gitu. Tapi kalian perlu ingat, skor 25% ini adalah hasil pengetesan berdasarkan software yang gue gunakan, yaitu Adobe Premiere Pro dan juga DaVinci Resolve. Gua nggak menjamin adanya peningkatan di software lainnya karena di sini gua nggak nyobain, atau mungkin software lainnya belum tentu juga dia bisa menggunakan dua GPU yang berbeda secara bersamaan seperti Adobe Premiere dan juga DaVinci Resolve. Gua belum mencoba di Sony Vegas atau mungkin di software editing lainnya. Bisa jadi peningkatannya nggak semasif 25% yang terjadi pada pengetesan gua, atau mungkin malah nggak ada peningkatan sama sekali. Jadi kalian perlu catat itu ya. Tapi kalau kalian bukan seorang konten kreator dan mungkin tujuan utama kalian buat rakit PC ini adalah untuk gaming, ya menurut gua fine-fine aja kalau kalian mau menggunakan prosesor Intel seri F, atau juga nggak ngaruh gitu dipakai untuk gaming GPU integratednya. Nggak seberapa kenceng-kenceng juga gitu. Mending selisih 200 sampai 400 ribunya kalian pakai top up Genshin Impact. Tapi mungkin kalau kalian berencana untuk gaming sambil live streaming itu beda lagi ceritanya. Makanya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan karena kita akan bahas ini di video selanjutnya. Oke, jadi mungkin segini aja video pembahasan kita kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian punya info-info menarik tambahan lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa sharing ilmu bareng-bareng. Dan kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.